Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah topik yang berjudul Pengamanan berbasis data dan jaringan serta aspek legal keamanan cyber. Pemaparan materi ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management pada studi manajemen di Universitas Siber Asia. Langsung saja kita masuk kepada materi. Bagian pertama, konsep penerapan teknologi keamanan jaringan. Konsep keamanan jaringan adalah kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan layanan terhadap sumber daya jaringan. Tujuan utama keamanan jaringan adalah untuk menjaga kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan data atau availability yang dikenal dengan CIA triad. Teknologi keamanan jaringan yang biasa digunakan yaitu yang pertama firewall, yang kedua intrusion detection system atau IDS, dan intrusion prevention system atau IPS. Selanjutnya, Virtual Private Network atau VPN, lalu Network Access Control atau NAC, segmentasi jaringan dan VLAN, serta antivirus dan anti-malware. Ancaman keamanan jaringan diantaranya malware yang terdiri virus, worm, ransomware, lalu phishing dan spear phishing. Yang ketiga, Distribute Denial of Service atau DDoS, Man in the Middle atau MITM attack, SQL injection dan serangan web-based lainnya, sniffing dan spoofing, serta zero day exploit. Eh, Berikut adalah cara untuk memitigasi ancaman dengan teknologi. Ancamannya DDoS attack, teknologi yang digunakan Web Application Firewall atau WAF, dan anti-DDoS appliance. Ancaman phishing dapat dimitigasi dengan email filtering atau awareness training. Untuk malware dan ransomware, teknologi mitigasinya endpoint protection, antivirus, backup, dan recovery. Sniffing dan MITM, teknologi mitigasinya enkripsi, SSL, TLS, atau VPN. Untuk ancaman unauthorized access, teknologi mitigasinya multifactor authentication atau MFA, serta access control list atau ACL. Untuk ancaman SQL injection, teknologi mitigasi yang digunakan adalah Web Application Firewall atau Input Validation. Bagian 2, pengamanan berbasis data dan jaringan, metode dan contoh kasus. Pengamanan berbasis data ada 4. Yang pertama, enkripsi data, yaitu mengubah data menjadi bentuk yang tidak terbaca tanpa kunci deskripsi. Yang kedua, data loss prevention atau DLP, yaitu mendeteksi dan mencegah kebocoran data sensitif baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga, access control dan identity management, yaitu menjamin bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengakses data tertentu. Yang keempat, audit trail and logging, mencatat semua aktivitas terhadap sebagai data sebagai bukti dan pemantauan. Lalu untuk pengamanan berbasis jaringan ada 4. Yang pertama, segmentasi jaringan, yaitu membagi jaringan ke dalam zona terisolasi. Yang kedua, pemantauan trafik jaringan atau network monitoring menggunakan tools seperti Wireshark dan NetFlow. Yang ketiga, Zero Trust Architecture, tidak mempercayai perangkat manapun, baik internal maupun eksternal, tanpa verifikasi eksplisit. Lalu, Security Information and Event Management, yaitu menganalisis log dan mendeteksi insiden secara real time. Alat umum yang dapat digunakan yang pertama Snort, yang kedua Wireshark, yang ketiga Cisco ASA
Firewall, lalu Splunk, dan yang terakhir Symantec DLP atau McAfee DLP. Untuk contoh kasus nyatanya, terjadi serangan ransomware pada rumah sakit, yaitu pada tahun 2021 jaringan beberapa rumah sakit di Amerika Serikat diserang oleh ransomware, data pasien terkunci dan operasional terganggu. Tindakan pengamanannya yang pertama backup data secara rutin dan offline, yang kedua menggunakan endpoint protection untuk memblokir malware, yang ketiga implementasi network segmentation agar malware tidak menyebar ke seluruh jaringan, yang keempat training karyawan tentang phishing untuk menghindari klik pada email berbahaya, yang kelima penerapan CM untuk mendeteksi aktivitas abnormal lebih awal. Hasilnya, dengan langkah-langkah tersebut, sistem bisa pulih lebih cepat dan data sensitif pasien tetap aman karena backup tidak terkena serangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.